Tokoh Antaséna ini digambarkan walaupun bugal kewarisan, diibaratkannya itulah ibarat preman itu contoh Antaséna ini kan dicontohkan sebagai preman, tapi walaupun dia preman tapi kesatria, jujur. Contohnya kalau diaplikasikan secara real, secara zaman sekarang, preman itu walaupun dia berbuat dalam dunia hitam itu dalam sejarah kelam gitulah pada diri manusia, kan paling enggak dia bisa mengendalikan diri. Tedak perang Brontoyuda Jaya Binangun Mande pusaka nira sang singa barong rekang Sangarya Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu, salam budaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berjumpa dengan Ki Dalang Tribagong yang berasal dari Desa Ganggeng, Purworejo, Jawa Tengah. Jadi malam hari ini guys, saya akan membahas tentang tokoh pewayangan yaitu Raden Antaséna. Gimana Mas Tri, sehat? Alhamdulillah. Di Kang Yuli Channel. Oke, siap. Jadi gini Kang Tri, menurut sejarah, menurut tentang dunia pewayangan itu Raden Antaséna itu orangnya ndugal kan, ndugal kewarisan ataupun bisa dikatakan dia itu sangat nakal. Tapi dia berhati baik atau berhati mulia. Itu menurut Ki Bagong itu gimana kira-kira? Kalau diaplikasikan kondisi sekarang ini, tokoh Antaséna itu adalah tokoh yang paling dominan dalam dunia pewayangan. Oh iya. Itu anaknya Raden Budoro yang notabene dari samudra, dari laut lah. Putranya Dewi Urangayu. Tokoh Antaséna ini digambarkan walaupun bugal kewarisan, diibaratkannya itulah ibarat preman itu contoh Antaséna ini kan dicontohkan sebagai preman, tapi walaupun dia preman tapi kesatria, jujur. Contohnya kalau diaplikasikan secara real, secara zaman sekarang, preman itu walaupun dia berbuat dalam dunia hitam itu dalam sejarah kelam gitulah pada diri manusia, kan paling enggak dia bisa mengendalikan diri. Contohnya bisa bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan sama golongan lain dan lainnya. Oh iya. Kalau Antaséna kan sifatnya itu kesatria tapi digambarkan sebagai ndugal. Istilah ndugal itu yaitu orang paling nakal, paling nek coro sekarang itu beli kusut gitulah. Tapi berhubung dia seorang tokoh pewayangan, kalau dipremankan itu kan bisa tobat. Bisa tobat, istilah tobat itu tobat asuha. Kalau tobat nasuha gitu ya. Tobat asuha itu digambarkan kalau betul-betul tobat dia pasti diterima di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan Antaséna ini. Padahal dia sakti. Sakti karena dia hatinya jujur. Jadi gini Pak Tri,
Kalau Antaséna kan tentunya dia kan punya seorang bapak atau adik ya. Itu kalau bapaknya Antaséna siapa ya? Werkudara. Adiknya Tidak punya adik. oh berarti dia anak tunggal. Ragil. Anak ragil. Ya. Oh. Kalau itu yang Raden Gatotkaca itu siapanya Antaséna? Itu kakak. Oh kakaknya itu ya. Kakaknya dari Pringgondani. Oh iya iya. Iya gitu. Tapi kalau Gatotkaca itu kan kesatria, ratu itu, otot kawat belum besi, tapi dia juga baik. Kalau Antaséna kan dugal utawa preman gitu. Iya. Tapi walaupun preman, dia sering tolong pada yang orang nggak punya itu. Contohnya sering beramal, bersedekah. Kalau diaplikasikan di zaman era modern sekarang ini, kalau Antaséna itu jiwanya jiwa penolong lah. Bisa hubungan manusia antar manusia, bisa hubungan antara Tuhan dengan kawulanya gitu, umatnya gitulah. Iya. Ya. Jadi gitu. Tentu kan ini kan ada, bayangkan nanti kan ada bentuk dari ini kan. Untuk kepalanya kan dia kan kayak gini, warna mukanya kan hijau. Dan ini kan ada rambut yang menggulung. Tentunya kan ada maknanya ya. Tentu ini disifatkan kalau ini kalau hidungnya kayak gini itu gimana, atau ini gimana gimana itu Pak? Kalau masalah muka itu kalau Antaséna itu kan biru ya. Iya. Biru itu artinya dia nggak pernah dia benar-benar suci, tidak harus warna putih tok. Biru itu kalau diartikan dalam zaman sekarang, muka Antaséna itu walaupun preman tapi hatinya baik. Iya. Digambarkan kancing gelungan itu rambut itu. Iya. Kan kalau orang dugal itu digambarkan dikocir gitu loh. Kan nah, dia kan seperti ini kan contoh orang duga seperti ini. Nah, kok pakai sarung itu diibaratkan seorang walaupun dia duga diibaratkan seorang yang sudah tobat gitu. Sudah tobat, berbuat jelek sama yang nyelokok lah gitu, bahasanya kayak gini itu kan insya Allah diterima. Digambarkan pakai kayak gini. Tentu dia itu punya pusaka ya. Pusakanya apa ya? Sungut. Oh, sungut. Ya. Itu fungsinya gimana itu? Sungut itu fungsinya untuk kalau perang itu langsung tepaknya disungut gitu. Bisa mati orang gitu ya? Kalah. Bisa mati. Melosoh gitu. Punya sembur. Sembur kan Antaséna juga cucunya Bang Baruno. Yang Baruno itu yang hidup di Dewanya Laut kalau di tokoh pewayangan gitu. Jadi kalau tokoh Antaséna itu dia tuh nggak ikut Bharatayuddha ya? Nah, dalam kurun waktu perang Bharatayuddha ini harus mati, harus meminta swarga. Istilah meminta swarga itu dia kalau dia perang Bharatayuddha seluruh Kurawa itu habis semua. Karena itu Antaséna sama Wisanggeni. Dia nggak diikutkan gitu ya? Nggak diikutkan. Itu kenapa Pak Teh? Dia kalau ikut perang Bharatayuddha menghabis-habiskan para Kurawa, tidak ada tandingannya. Itu berarti paling sakti gitu ya? Sakti, jujur juga sakti. Itu. Iya. Kalau diaplikasikan secara zaman modern sekarang ini, itu Antaséna itu walaupun sakti tapi dia tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, justru malah mementingkan orang lain. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu apa sih itu? Sepi ing pamrih itu kita kalau contoh orang sambatan gitu tidak mengharap-harap belas belas upah lah ya, upah gitu. Rame ing gawe itu pekerjaan gitu.
sepi yang pamrih rame gawe. Ya. Berarti untuk menguatkan ukhuwah, diistilahkan ukhuwah Islamiyah gitu. Oh iya. Silaturahmi contohnya Antaséna itu digambarkan tokoh seperti itu. Iya. Kalau diaplikasikan dalam zaman sekarang, zaman modern gitu. Oke Pak Tri, alhamdulillah guys, pada malam hari ini saya sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Ki Dalang Jemblung Tri Bagong. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan kita semua bisa tahu karakternya, karakternya tokoh pewayangan Raden Antaséna. Meskipun beliau itu orang dugal kewarasan, tapi dia punya hati yang baik dan mulia. Mudah-mudahan kita bisa menilai orang itu jangan dari luarnya sendiri guys, tapi kita nilai dari dalam hatinya, perbuatan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan komennya Jejak Kang Zuli channel. Oke.